Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk perkuliahan di kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang resusitasi cairan pada pasien luka bakar. Ini sebenarnya masuk untuk perkuliahan praktikum ya. Tapi nanti kita berikan terkait dengan beberapa contoh untuk resusitasi cairan luka bakar. Kita mulai untuk pasien-pasien yang mengalami luka bakar, biasanya walaupun pasien tersebut mengalami kerusakan kulit, tetapi efeknya tidak hanya itu. Karena adanya panas sehingga menyebabkan penguapan. Nah, sehingga banyak cairan yang keluar dan kebanyakan pada pasien yang mengalami luka bakar mengalami dehidrasi bahkan mengalami shock hipovolemik. Apa penyebab luka bakar? Saya ulang sedikit ya terkait dengan materi tentang luka bakar. Penyebab luka bakar yang pertama adalah karena cairan panas seperti air, minyak, atau bisa jadi api ya seperti bensin, minyak tanah, gas LPG. Kemudian selain api juga bisa luka bakar disebabkan oleh listrik. Ya, baik itu dari listrik perumahan atau dari petir. Juga bisa disebabkan oleh zat kimia seperti asam, basa, kosmetik. Dan yang berikutnya juga bisa disebabkan oleh radiasi seperti sinar matahari, radioterapi, dan bom. Bagaimana akibat dari luka bakar? Akibat dari luka bakar yaitu kerusakan pada kulit, kemudian infeksi atau sepsis, kehilangan cairan dan elektrolit, ya, dan juga protein. Ini yang akan kita bahas bagaimana kehilangan cairan ini menyebabkan kegawatan sehingga butuh dilakukan resusitasi cairan. Kemudian yang berikutnya adalah gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini, terutama gagal ginjal akut, ini biasanya memang didahului dengan dehidrasi terlebih dahulu, shock hipovolemik, yang bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Kemudian gagal nafas, gangguan lambung, kerusakan darah, dan lain sebagainya. Kita ulang sedikit bagaimana terkait dengan derajat kedalaman luka bakar. Nah, ini ada luka bakar derajat 1 yaitu di epidermis, derajat 2 di superficial ya, yang dan di depth. Nah, ini derajat 2A dan derajat 2B. Selanjutnya luka bakar derajat 3 ini sampai ke otot atau ke tulang. Nah, ini gambarannya ya dari ini pada epidermal ya. Epidermis ini pada superficial yang derajat tipe 2A, yang ini subdermal, ini pada tipe 2B. Nah, ini subdermal burn, ya, ini pada 3, ya, pada derajat tingkat 3. Nah, ini gambarannya ya. Derajat 1, 2A, 2B, dan derajat 3. Selanjutnya, bagaimana dengan luas luka bakar? Nah, ketika kita berbicara luas luka bakar, ya ada menggunakan rumus Wallace, tapi yang kita sering pakai adalah rumus Rule of Nine. Ya, jadi diingat-ingat betul karena nanti hubungannya dengan penghitungan dari cairan. Ya, penghitungan dari cairan. Nah, ini kalau kita lihat ya rule of nine-nya ya, jadi silahkan dihafalkan betul sehingga ketika akan melakukan penghitungan resusitasi cairan, penghitungan kebutuhan cairan atau resusitasi cairan luka bakar, kita bisa menentukan berapa kebutuhan cairan pasien. Nah, untuk kepala ya atau leher ini 9%. Ya. Kepala dan leher ini 9%, kemudian lengan, ya lengan itu ada kanan dan kiri, ya lengan itu 9, jadi kalau
dikalikan 2, 18. Kemudian di bagian depan itu badan bagian depan ya, bagian dada perut itu 18. Kemudian badan bagian belakang juga 18. Kemudian di tungkai itu 18. Tetapi tungkai itu kan ada kanan ada kiri sehingga dikalikan 2 menjadi 36. Lanjut untuk genitalia itu 1% ya, sehingga kalau dijumlah ada 100%. Nah, kita lihat ya bagaimana gambarannya. Nah, ini bagian depan, ini bagian bagian belakang. Nah, kita lihat bagian depan 4,5, bagian belakang 4,5 jadi 9 seperti yang ini ya. Nah, 9. Kemudian bagian lengan 4,5, bagian depan, bagian belakang 4,5, ya, atau misalkan keseluruhan lengan ini 9 ya, depan dan belakang, kemudian ini juga 9, ketemunya 18 ya. Ini lengan 9, lengan kanan 9, lengan kiri 9, ini ketemunya 18. Kemudian di bagian depan ini 18, kemudian bagian belakang, bagian belakang 18 ya, ketemunya 18 bagian depan dan bagian belakang 18. Lanjut untuk ke tungkai ya, tungkai ini bagian depan belakang ya, 9 bagian depan, 9 bagian belakang, kiri kanan. Jadi kalau misalkan bagian tungkai kiri berarti 18, tungkai kanan 18 ya, jadi ketemunya 36 ya, jadi 18 tungkai kanan, 18 tungkai kiri, ketemunya 36. Lanjut untuk genitalia 1%. Nah, jadi kalau kita total itu menjadi 100%. Ini untuk penghitungannya ya. Kita lanjut ya, bagaimana dengan anak-anak? Untuk anak-anak, sedangkan untuk anak-anak ini ada yang membagi menjadi 3 bagian ya, atau 3 penggolongan anak, yaitu dari mulai 0 sampai 1 tahun, kemudian yang umur 5 tahun dan yang umur 15 tahun ya. Nah, untuk yang umur 0 sampai 1 tahun, ini kepala secara keseluruhan baik depan maupun belakang 18, lengan kiri 9, lengan kanan 9. Kemudian depan untuk bagian depan 18, bagian belakang 18, badan bagian depan 18, bagian belakang 18. Kemudian untuk tungkai itu 14, untuk kanan 14, untuk kiri. Itu usia 5 tahun. Untuk kepalanya 14, ya kalau tadi untuk yang 1 tahun 18, kalau pada usia 5 tahun 14, kanan 9, kiri 9 sama, badan juga sama. Membedakan di kaki untuk usia 5 tahun itu 16% ya, untuk bagian kanan dan kiri. Ya, 16 kanan dan 16 bagian kiri. Lanjut untuk usia 15, kepalanya lebih sedikit lagi, hanya 10%. Ya, membedakan di tungkai kanan dan tungkai kiri. Nah, itu adalah bagaimana pembagian dari prosentase dari luas luka bakar, atau kita menggunakan rule of 9. Nah, terus bagaimana klasifikasinya? Untuk klasifikasi itu dari keparahan ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Dan ada waktu atau fasenya, ada fase akut, subakut, dan kronis. Selanjutnya untuk kriteria berat ringannya. Nah, ini ada yang luka bakar ringan, ini luka bakar derajat 2 kurang dari 15%, luka bakar derajat 2 kurang dari 10% pada anak-anak, dan luka bakar derajat 3 kurang dari 1%. Kemudian untuk luka bakar sedang, luka bakar derajat 2 15-25% pada orang dewasa, pada anak-anak 10-20, dan derajat 3
kurang dari 10%. Kemudian luka bakar berat, ini yang luka bakar derajat 2 ya, 25% atau lebih pada orang dewasa, 20% pada anak-anak, yang derajat 3 ya, atau lebih ya 10% atau lebih, dan untuk mengenai luka bakar yang mengenai tangan, wajah, telinga, kaki, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya ya, fasenya tadi yang sudah kita sebutkan ada fase akut, subakut, dan lanjut. Nah, ini kalau yang akut ini kejadian di tempat kejadian atau di ruang gawat darurat, kemudian ada problem pernafasan dan cairan, dan ada luka. Ini yang biasa kita tangani untuk resusitasi cairan, terutama problem cairannya. Kemudian ada di dalam masa perawatan, ya, ini lebih sering terkait dengan luka dan infeksi. Kemudian selanjutnya untuk fase lanjut ini biasanya yang problemnya adalah jaringan parut dan kontraktur. Nah, ini yang kita tangani terkait dengan bagaimana kasus emergensinya. Ya, berarti kita untuk resusitasi cairan masuk ke sirkulasi. Nah, ini biasanya menggunakan Eviline ya. Kemudian dilakukan resusitasi cairan dengan menggunakan rumus Baxter. Ya, rumus Baxter. Kemudian kita lihat bagaimana dengan resusitasi cairan. Nah, ini ada menggunakan formula Evans, ada Brock, ada formula Parkland, ya ada modifikasi Brock, ada formula Monavo. Ya, ini untuk kita lakukan adalah dengan menggunakan Parkland, ya, atau formula Parkland, ya. Maaf saya Baxter, ya, atau formula Parkland. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya untuk orang dewasa ya itu biasanya diberikan cairan kristaloid itu dengan menggunakan 4 cc ya RL ya per kilogram berat badan per persentase luka bakarnya per 24 jam. Nah, biasanya bisa ditambahkan nanti ditambahkan dengan pemberian dextran ya 500 sampai 1000 ml setelah 18 jam ya pemberian RL. Selanjutnya untuk anak-anak ini sekitar 2 cc kali berat badannya pasien dikali luas luka bakar ya dalam persentase sama seperti ini ya berat badan sama ya bedanya kalau dewasa itu 4 cc kalau pada anak-anak 2 cc plus kebutuhan PAL pasien. Nah, untuk anak-anak perbandingan untuk RL dan dextran ini 17:3. Nah, jadi kalau kita simpulkan untuk resusitasi cairan itu secara keseluruhan itu 2 sampai 4 cc per kilogram berat badan per persentase dari luka bakar per 24 jam. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk kebutuhan FAALI pada anak? Nah, ini kita bisa menghitungnya. Ya, jadi cara menghitungnya adalah pada umur kurang dari 1 tahun ini berat badan kali 100 cc, 1 sampai 3 tahun berat badan kali 75 cc dan 3 sampai 5 tahun berat badan kali 50 cc. Nah, jadi nanti diberikan setengah dulu ya 8 jam pertama dan nanti setengahnya 16 jam berikutnya. Sekarang kita latihan. Nah, ini untuk latihannya kita buat soal ya. Kita buat kasus ya. Jadi nanti kita kerjakan bersama-sama contoh kasusnya.
Contohnya misalkan seorang laki-laki ya, dengan berat badan adalah misalnya 82 kg ya. Kemudian terjadi luka bakar. Oke, luka bakarnya misalkan bagian kepala dan leher bagian depan ya. Kepala dan leher bagian depan. Selanjutnya ada luka bakar juga di misalnya lengan ya. Lengan kiri, depan dan belakang. Kemudian juga kita kecilkan dulu ya biar nanti enak untuk membuat ininya penghitungannya, kita kecilkan ya. Oke. Nah, ini kita oke, semoga jelas tulisannya. Kita lanjutkan. Misalnya luka bakarnya juga di bagian lengan kanan, bagian depan. Selanjutnya di bagian belakang, tubuh bagian belakang ya, atau badan bagian belakang. Selanjutnya lanjut untuk tungkai ya, tungkai kanan bagian depan dan belakang, dan untuk tungkai kiri bagian belakang. Nah, ini kasusnya. Nah, bagaimana penghitungannya? Kita lihat penghitungan yang tadi. Nah, ini 4 cc kali kilogram berat badan, jumlah prosentase ya selama 24 jam. Nah, kita masuk ya. Jadi untuk rumusnya, rumus berarti tadi 4 ya, 4 cc ya, itu ya 4 cc kali nah, kita kalikan dengan apa? Dengan kilogram berat badan. Ya, berat badannya ada kilogram berat badan di situ 82. Kemudian dikali dengan prosentasenya. Nah, ini prosentase luka bakar. Ini belum ketemu, nanti kita bareng-bareng. Kemudian lanjut adalah yang terakhir selama 24 jam. Per 24 jam. Dalam 24 jam. Nah,
Kita lihat sekarang kepala dan leher bagian depan. Ya, kalau kita lihat tadi untuk mana saya? Nah, ini ya. Kalau bagian depan ini 4,5 ya, kepala dan leher. Berarti kita tulis 4,5. 4,5%. Kemudian bagian lengan kiri, depan dan belakang. Ya, lengan kiri, depan dan belakang. Kita kembali lagi, lengan kiri, ya. Ini bagian lengan kiri, depan, kemudian bagian belakang. Ya, ini berarti depan dan belakang berarti semuanya 9. Ya, 4,5. Jadi ketemunya 9%. Lanjut untuk bagian lengan depan. Lengan bagian depan kita lihat lagi tadi 4,5 ya. Ini ya yang bagian kanan ya. Cuman bagian depan berarti cuman ini saja 4,5 karena bagian belakang tidak. Jadi ketemunya bagian depan 4,5%. Selanjutnya badan bagian belakang. Ya, ketemunya 18 ya. Nah, bagian belakang ketemunya 18%. Lanjut untuk tungkai kanan bagian depan belakang. Ya, tungkai kanan bagian depan belakang ketemunya 18. Coba kita lihat. Nah, ini ya tungkai kanan ini ya, tungkai kanan ini kan bagian depan ya. Nah, tungkai kanan ini 9 ya bagian depan, bagian belakang ini 9. Ketemunya 18. Nya 18%. Nah, kemudian tungkai kiri bagian belakang. Tungkai kiri, ya, ini bagian kiri, tapi bagian belakang, berarti cuma ini saja, ya. Cuman ini saja, ini yang ini tidak, cuman ini ketemunya 9, karena cuman bagian belakang. Oke, kalau sudah kita jumlahkan, ya. 4,5 tambah 9 tambah 4,5, jadi ini 18 ya, 18 tambah 18 36, 36 tambah 18 ketemunya 54, 54 tambah 9% ketemunya 69%. Ya 63% ya. Jadi tadi 40 kita ulangi ya. 9 18 tambah 8 36 tambah 18 ketemunya 54 ya. 54 tambah 9 63%. Nah, ini ketemunya 63%. Nah, baru kita hitung berapa jumlahnya. Untuk jumlahnya berarti nah, tinggal dikalikan saja. Ya, kita hitung berarti ketemunya 4 dikali 82 dikali 63 ketemunya adalah 20.664 cc atau mililiter. Mililiter ya dalam 24 jam.
Nah, oke. Jadi sudah ketemu. Lah, bagaimana pemberiannya? Ya, pemberiannya ya kita lihat ya. Biasanya tidak langsung diberikan seperti ini, tetapi nanti biasanya tadi setiap 8 jam ya. Jadi 8 jam pertama ya. Jadi 8 jam pertama dikasihnya adalah setengahnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, nah setengahnya 8 jam pertama kita copy. Nah, oke. Nah, kalau seperti ini karena setengahnya 8 jam pertama berarti dibagi 2 ya, berarti 20.664 dibagi 2 ya, ketemunya adalah 10.332. Nah, jadi bagaimana kalau per jam ya? Kalau misalkan ini per 8 jam. Nah, kalau 1 jam per jamnya berapa? Kalau kita hitung per jam, maka bagi 8. Ya, temunya 1,291,5 ya, atau dibulatkan kita bulatkan saja menjadi 1.292 mililiter per jam ya. Oke, ini untuk 8 jam pertama. Kemudian bagaimana dengan 16 jam berikutnya? Ya, kita lihat 16 jam berikutnya. Ya, kita lihat yang tadi. Nah, ini. Nah, ayo. Nah, berarti tadi sisa dari 8 jam pertama kan setengahnya ya, berarti 26,64 setengahnya ya. Karena tadi sudah diambil setengah, jadi tinggal setengah, ketemunya adalah 10.000 juga ya, 332 ya, mililiter per 16 jam. Ya, per 16 jam. Berikutnya. Ya, ketemunya berapa? Maka ketemunya adalah dibagi 16 jam. Ya, ketemunya adalah 645,75 mililiter atau 646. Oke, jadi ketemu ya. Ketemunya 8 jam pertama diberikan 10.332 ya. Itu diberikan selama 8 jam, kemudian 16 jam berikutnya juga sama diberikan 10.332 selama 16 jam. Jadi 18 jam pertama setiap 1 jamnya ini diberikan
1292 ml. Kemudian setelah itu, setelah 8 jam diberikan seperti 1292, kemudian mulai ya 16 jam berikutnya setelah 8 jam ya, kemudian diberikan per jamnya adalah 646 ml ya per jamnya sampai 16 jam ya. Nah, sampai 16 jam. Nah, oke. Ini ya jadi semuanya selama 24 jam ya kan kita sudah lihat tadi ya. Jadi 24 jam. Ya, jadi 24 jam itu diberikan RL. Nah, ini bisa dikombinasikan dengan Dextran setelah 18 jam. Ya. Oke, itu saja untuk perkuliahan kali ini. Agak panjang, mohon maaf, tapi karena ini masuknya praktikum, jadi saya perlu ada memberikan latihan, ya, supaya mahasiswa lebih paham. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.